Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang keempat ya, terkait soal SJT atau soal situasi kerja sederhana dalam bidang guru fisika ya. Soal yang pertama, selama pembelajaran tentang hukum Newton, Anda memberikan demonstrasi dengan menggunakan mobil mainan yang ditarik dengan pegas. Seorang siswa, Adit, tampak bingung dan bertanya mengapa mobil tersebut bergerak saat pegas dilepas. Bagaimana Anda merespon? Menjelaskan dengan teliti tentang hukum Newton ketiga dan bagaimana aksi dan reaksi bekerja dalam demonstrasi tersebut. Mengabaikan pertanyaan Adit dan melanjutkan pembelajaran. Menyarankan Adit untuk membaca buku pelajaran baik lagi karena jawabannya ada di sana. Memberikan contoh lain yang lebih sederhana untuk membantu Adit memahami konsep tersebut. Jawabannya adalah yang paling tepat ya, yaitu menjelaskan dengan detail tentang hukum Newton ketiga dan bagaimana aksi dan reaksi bekerja dalam demonstrasi tersebut. Lanjut, soal yang kedua. Saat pembahasan tentang gelombang suara, Anda menggunakan aplikasi simulasi untuk menunjukkan bagaimana frekuensi mempengaruhi kecepatan gelombang. Seorang siswa, Bima, bertanya mengenai hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Bagaimana Anda meresponnya? Mengekspresi keinginan tahuan Bima dan menjelaskan hubungan inverse antara frekuensi dan panjang gelombang. Menegur Bima karena mengajukan pertanyaan di luar konteks pembahasan. Menyarankan Bina untuk mengajukan pertanyaannya setelah kelas selesai. Menunjukkan dengan simulasi bagaimana perubahan frekuensi mempengaruhi panjang gelombang. Jawaban yang paling tepat yaitu mengapresiasi keinginan tahuan Bina dan menjelaskan hubungan inverse antara frekuensi dan panjang gelombang. Benar ya? Lanjut ke soal yang ketiga. Dalam eksperimen tentang listrik statis, Anda meminta siswa untuk menggosokkan balon ke rambut mereka dan mendekatkan ke potongan kecil kertas. Namun balon yang digunakan Rian tampaknya tidak berhasil menarik kertas. Bagaimana Anda akan merespon? Menyimpulkan bahwa Rian mungkin tidak menggosokkan balon yang cukup kuat. Meminta Rian untuk mengulangi eksperimen dengan balon baru sambil memberikan instruksi lebih jelas. Mengatakan bahwa mungkin ada faktor lingkungan seperti kelembapan dan mempengaruhi hasil, atau mengabaikan hasil eksperimen Rian dan fokus pada siswa lain yang berhasil. Jawaban yang paling benar atau paling tepat yaitu mengatakan bahwa mungkin ada faktor lingkungan seperti kelembaban dan yang mempengaruhi hasilnya. Lanjut ke soal yang keempat. Ketika membahas tentang optik dan cahaya, Anda menunjukkan bagaimana lensa cembung dapat memfokuskan cahaya. Seorang siswa, Dina, tampak tidak yakin dan bertanya apakah lensa cukup akan melakukan hal yang sama. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan perbedaan antara lensa cembung dan cekung serta bagaimana masing-masing mempengaruhi jalannya cahaya. Menyuruh Dina untuk mencari jawaban sendiri sebagai tugas rumah. Memberikan Dina set lensa untuk eksperimen dan melihat sendiri perbedaannya. Mengatakan bahwa pertanyaan tersebut akan dibahas dalam pembelajaran berikutnya dan meminta Dina untuk bersabar. Jawaban yang paling tepat yaitu menjelaskan perbedaannya antara lensa cembung dan cekung serta bagaimana masing-masing mempengaruhi jalannya cahaya. Baik, soal yang kelima. Selama pembelajaran tentang energi, potensial, dan kinetik, Anda menggunakan simulasi gunung Rusia untuk mendemonstrasikannya. Seorang siswa, Fajar, menanyakan bagaimana prinsip tersebut berlaku pada pesawat terbang. Bagaimana Anda merespon?
menjelaskan tentang prinsip konservasi energi dan bagaimana energi potensial dan kinetik bekerja pada pesawat saat lepas landas dan mendarat, menegur Fajar karena mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan topik pembahasan, mengajak kelas untuk mendiskusikan aplikasi energi kinetik dan potensial dalam berbagai situasi termasuk pada pesawat terbang, menyuruh Fajar mencari informasi tersebut sebagai tugas tambahan. Jawabannya adalah menjelaskan tentang prinsip konservasi energi dan bagaimana energi potensial dan kinetik bekerja pada pesawat saat lepas landas dan mendarat. Lanjut ke soal yang ke-6. Saat melakukan eksperimen tentang prinsip Archimedes, Anda meminta siswa mengukur gaya angkat pada benda yang dicelupkan ke dalam air. Siswa Gina tampak kesulitan memahami konsep tersebut. Bagaimana Anda meresponnya? Mendekati Gina, memberikan penjelasan tambahan dan menunjukkan bagaimana cara mengukur gaya angkat dengan benar, mengabaikan Gina dan fokus pada siswa lain yang sudah mengerti, memberikan Gina sumber tambahan seperti video atau artikel untuk memahami konsep terlebih dahulu, menugaskan siswa lain yang telah mengerti untuk menjelaskan pada Gina. Jawaban yang paling tepat yaitu mendekati Gina dan memberikan penjelasan tambahan dan menunjukkan bagaimana cara mengukur gaya angkat yang benar. Baik, soal yang ke-7. Dalam pembahasan tentang medan magnet, Anda menggunakan kompas sebagai alat bantu. Namun, salah satu kompas tampaknya rusak dan tidak menunjukkan arah yang benar. Siswa Haris bertanya mengapa kompas tersebut berperilaku demikian. Bagaimana Anda meresponnya? Mengambil kesempatan ini untuk mendiskusikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja kompas, menyalahkan peralatan sekolah yang kurang terawat, menyuruh Haris untuk mengabaikan kompas tersebut dan fokus pada kompas yang lain, mengajak siswa untuk berinvestigasi tentang penyebab masalah dan bagaimana mengatasinya. Jawaban yang paling tepat yaitu mengambil kesempatan ini untuk mendiskusikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja kompas. Benar ya? Soal yang ke-8, saat membahas tentang hukum termodinamika, seorang siswa Intan memberikan contoh tentang mesin mobil dan bertanya bagaimana hukum termodinamika berlaku pada mesin tersebut. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan dengan teliti bagaimana mesin mobil bekerja dan bagaimana hukum termodinamika diterapkan pada proses tersebut, menyuruh Intan untuk tidak mengalihkan topik dan fokus pada pembelajaran, mengajak siswa lain untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat atau pemahaman mereka tentang pertanyaan Intan, membuat catatan dan menjanjikan untuk mendiskusikannya pada pembelajaran berikutnya setelah Anda melakukan riset tambahan. Jawaban yang paling benar yaitu menjelaskan dengan detail bagaimana mesin mobil bekerja dan bagaimana hukum termodinamika diterapkan pada proses tersebut. Benar ya? Lanjut ke soal yang ke-9. Selama pelajaran tentang sistem tata surya, Anda menggunakan model planetarium mini untuk mendemonstrasikan pergerakan planet. Seorang siswa, Joko, bertanya mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan tentang pencarian kehidupan ekstraterrestrial atau kondisi yang diperlukan untuk adanya kehidupan, mengalihkan pembicaraan kembali ke topik utama dan menyuruh Joko untuk fokus, mengajak kelas untuk berdiskusi tentang opini mereka mengenai kehidupan di planet lain, menyarankan Joko untuk menonton film fiksi ilmiah yang membahas topik tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu menjelaskan tentang pencarian kehidupan ekstraterrestrial ya, atau kondisi yang diperlukan untuk adanya kehidupan. Benar ya? Soal yang ke-10. Dalam praktikum tentang gelombang, Anda menggunakan talang air untuk mendemonstrasikan gelombang transversal longitudinal ya. Siswa Lina tampak kesulitan dalam membedakan kedua jenis gelombang tersebut. Bagaimana Anda akan merespon? Mendekati Lina dan memberikan penjelasan tambahan dengan menggunakan contoh sederhana, mengabaikan Lina dan fokus pada siswa lain yang memahami konsep dengan cepat, memberikan Lina sumber belajar tambahan seperti buku atau video pendek untuk memahami konsep tersebut, menantang siswa lain untuk menjelaskan perbedaan kedua jenis gelombang kepada Lina.
Jawaban yang paling tepat adalah mendekati Lina dan memberikan penjelasan tambahannya, menggunakan contoh sederhana. Soal yang ke-11, saat membahas tentang gaya gesekan, Anda menunjukkan eksperimen sederhana dengan menggunakan dua permukaan benda. Siswa Miku bertanya apakah ada cara untuk mengurangi gaya gesekan tanpa mengganti permukaan. Bagaimana Anda akan merespon? Menjelaskan konsep pelumas dan bagaimana hal itu bisa mengurangi gaya gesekan. Mengkritik Miku karena bertanya di luar batas eksperimen yang ditunjukkan. Mengajak siswa lain untuk berpikir dan memberikan jawaban atas pernyataan Miku. Mengatakan bahwa topik tersebut akan dibahas di pembelajaran yang akan datang. Jawabannya yang paling tepat yaitu menjelaskan konsep pelumas ya, dan bagaimana hal itu bisa mengurangi gaya gesekan. Baik, selanjutnya ke soal yang ke-12. Ketika membahas tentang energi terbarukan, Anda memberikan contoh tenaga surya dan angin. Siswa Nana bertanya, mencatat bahwa di daerahnya banyak sungai dan bertanya mengapa tidak menggunakan tenaga air. Bagaimana Anda merespon? Menjelaskan tentang tenaga hidroelektrik dan bagaimana air bisa digunakan sebagai sumber energi. Menegur Nana karena mengalihkan topik pembahasan. Mengajak siswa untuk meneliti lebih lanjut tentang potensi tenaga air di daerah mereka. Membuat catatan dan berjanji untuk membahas di pelajaran berikutnya. Jawaban yang paling tepat adalah menjelaskan tentang tenaga hidroelektrik ya, dan bagaimana air bisa digunakan sebagai sumber energi. Soal yang ke-13. Pada saat mengajarkan konsep dinamika molekul di kelas, Anda menggunakan ilustrasi gerakan orang-orangan tari sebagai analoginya. Seorang siswa, Odi, tampak kebingungan dan mengatakan bahwa analogi tersebut malah membuatnya lebih bingung. Bagaimana Anda merespon? Menjelaskan kembali konsep dengan pendekatan berbeda tanpa menggunakan analogi. Menyarankan Odi untuk mengabaikan analogi dan fokus pada penjelasan awal. Mengajak Odi untuk diskusi singkat setelah kelas untuk menjelaskan dengan pendekatan yang sesuai dengannya. Mengkritik Odi karena tidak dapat mengikuti analogi sederhana tersebut. Jawabannya adalah mengajak Odi ya untuk diskusi singkat setelah kelas berakhir untuk menjelaskan dengan pendekatan yang sesuai dengannya. Lanjut ke soal yang ke-14. Ketika mengajarkan tentang prinsip optik, Anda meminta siswa melakukan eksperimen dengan lensa. Siswa Putri kehilangan lensa yang seharusnya dia gunakan. Bagaimana Anda merespon? Menyuruh Putri untuk berbagi lensa dengan teman sebangkunya, menegur Putri karena kelalaiannya dan memberikan sanksi, mencari solusi alternatif seperti meminjamkan lensa cadangan atau mengatur ulang kelompok, mengabaikan Putri dan membiarkan tanpa melakukan eksperimen. Jawabannya itu mencari solusi alternatif ya, seperti meminjamkan lensa cadangan atau mengatur ulang kelompok. Soal yang ke-15, dalam pelajaran tentang medan magnet Anda memberikan demonstrasi dengan menggunakan magnet batang. Seorang siswa, Raka, bertanya tentang bagaimana ikan hiu bisa mendeteksi medan magnet bumi. Bagaimana Anda akan merespon? Menyambut baik pertanyaan Raka dan menjelaskan tentang kemampuan elektroresepsi pada ikan hiu, menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas, memberikan referensi tambahan kepada Raka untuk membaca setelah pelajaran, menyarankan Raka untuk mengajukan pertanyaan semacam ini di kelas biologi. Jawaban yang paling tepat yaitu menyambut baik pertanyaan Raka dan menjelaskan tentang kemampuan elektroresepsi pada ikan hiu ya. Oke, soal yang ke-16. Ketika kelas sedang mempelajari konsep gaya dan pergerakan, Anda mengajak siswa untuk melakukan simulasi dengan menggerakkan benda di atas papan licin. Siswa Siti memberikan pendapat bahwa penggunaan oli bisa membuat benda bergerak lebih lancar. Bagaimana Anda akan merespon? Menghargai pendapat Siti dan menambahkan oli sebagai variasi dalam eksperimen. Mengkritik Siti karena mengganggu alur eksperimen yang sudah Anda rencanakan. Mengajak siswa lain untuk memberikan pendapat mereka tentang ide Siti. Mengabaikan saran Siti dan melanjutkan eksperimen seperti rencana semula. Jawabannya yaitu menghargai pendapat Siti ya, dan menambahkan oli sebagai variasi dalam eksperimen. Baik, kita ke soal yang ke-17. Selama pelajaran tentang keragaman budaya, Anda menggunakan peta dunia untuk menunjukkan asal
suku-suku di dunia. Seorang siswa Tommy menunjukkan keinginannya untuk belajar lebih lanjut tentang suku Maori di Selandia Baru. Bagaimana Anda merespon? Mengapresiasi keinginan Tommy dan memberikan sumber tambahan untuk dia belajar di rumah, menegur Tommy karena mengalihkan topik pembahasan kelas, mengajak kelas untuk mendiskusikan suku Maori sebagai contoh keragaman budaya, menyarankan Tommy untuk menyimpan pertanyaannya sampai akhir pelajaran. Jawaban yang paling tepat yaitu mengapresiasi keinginan Tommy dan memberikan sumber tambahan untuk dia pelajari di rumah. Soal yang ke-18, ketika mengajarkan tentang konsep demokrasi, Anda menggunakan video singkat tentang pemilu di negara lain. Siswa Riri mengkritik video tersebut karena menurutnya tidak mewakili demokrasi yang sesungguhnya. Bagaimana Anda akan merespon? Mendiskusikan kritik Riri dan meminta pendapat siswa lain mengenai video tersebut, menegur Riri karena mengkritik materi pembelajaran yang Anda sajikan, mengakui pandangan Riri dan menyampaikan alasan mengapa Anda memilih video tersebut, mengabaikan komentar Riri dan melanjutkan pembelajaran. Jawabannya yang paling tepat adalah mengakui pandangan Riri dan menyampaikan alasan mengapa Anda memilih video tersebut. Soal yang selanjutnya, ke-19. Dalam kelas tentang sastra, Anda membahas tentang sebuah novel klasik Siswa Fafa menanyakan apakah novel-novel modern juga memiliki nilai serta yang sama. Bagaimana Anda merespon? Menjelaskan perbedaan antara novel klasik dan modern serta bagaimana nilai serta didefinisikan. Menegur Fafa karena bertanya di luar cakupan materi kelas. Mengajak kelas untuk mendiskusikan apa yang membuat sebuah karya dianggap memiliki nilai sastra. Menyarankan Fafa untuk mengajukan pertanyaan tersebut pada sesi tanya jawab di akhir pelajaran. Jawabannya adalah mengajak kelas untuk mendiskusikan apa yang membuat sebuah karya dianggap memiliki nilai sastra. Lanjut ke soal yang ke-20. Pada saat mengajarkan geografi tentang gunung berapi, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membuat maket gunung berapi. Siswa Lulu membuat maket yang tidak sesuai dengan instruksi namun memiliki ide kreatif lain. Bagaimana Anda akan merespon? Menghargai kreativitas Lulu meskipun berbeda dari instruksi dan meminta dia menjelaskan ide kreatifnya. Menegur Lulu karena tidak mengikuti instruksi dan memintanya membuat ulang. Mengajak kelas untuk memberikan pendapat tentang maket Lulu. Mengabaikan maket Lulu dan memberikan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jawaban yang paling benar yaitu menghargai kreativitas Lulu meskipun berbeda dari instruksi dan meminta dia menjelaskan ide kreatifnya. Benar Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan 20 soal situasi kerja sederhana. Ini cuma sebuah gambarannya dalam bidang guru fisika. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time